Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Satrio Abdidwantoro. Saya alumni program studi teknik industri Widya Mandala Madiun angkatan 2014. Alasan saya mengambil program studi teknik industri karena yang saya pandang pertama adalah universitasnya. Karena Universitas Katolik Widya Mandala Madiun adalah salah satu universitas yang mempunyai mutu yang baik di Kota Madiun waktu itu. Kemudian saya memutuskan untuk mengambil program studi teknik industri karena memang saya ada kecenderungan suka pada teknik. Tipikal saya waktu kuliah, awal perkuliahan saya adalah mahasiswa yang nggak mau tahu. Jadi kuliah pulang, kemudian setelah masuk ke semester 3, saya masuk ke semester 3, saya mulai aktif di beberapa organisasi di kampus, mulai dari tingkat prodi dan tingkat universitas, yaitu sebagai wakil ketua di Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri waktu itu, HMPS TI. Di situ saya menjabat sebagai wakil ketua, kemudian di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Madiun saya menjabat sebagai Presiden BEM waktu itu. Dan di unit kegiatan mahasiswa saya aktif di unit kegiatan mahasiswa futsal waktu itu. Jadi balance saya organisasi jalan dan perkuliahan juga jalan, walaupun yang nggak bagus-bagus amat dulu waktu perkuliahan. Kesan pertama waktu saya kuliah itu, teknik itu rumit ternyata, beda dengan apa yang saya pikirkan dulu. Tapi di teknik industri, karena memang di teknik industri sendiri sistem kekeluargaannya sangat kuat, saling support. Ketika saya mulai down dengan perkuliahan, dosen seperti Bu Liris, Budian, Pak Vincent, Pak Setio itu memberikan support. Kemudian di situ saya bertahan dan akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya. Untuk saat ini saya bekerja di PT Citra Adi Sarana yang bergerak di bidang construction oil and gas, terutama di bidang piping. Untuk land product, job desk saya bekerja sebagai safety engineer. Job desk saya yang utama adalah sebagai safety, mengamankan pekerjaan, menghilangkan nermis, menghilangkan semua bahaya-bahaya yang disebabkan oleh pekerja, baik itu faktor unsafe condition maupun unsafe behavior. Jadi itu adalah tugas pokok saya. Selain itu sebagai engineer, saya mengurus tentang drawing dan lain-lain sebagai wajarnya seorang engineer. Mata kuliah yang terpakai banyak ya bagi saya, hampir seluruh mata kuliah, terutama mata kuliahnya Pak Safril seperti K3, kemudian psikologi industri, kemudian menggambar teknik, pengetahuan bahan teknik sebagai engineer, karena itu adalah yang saya pegang, dan beberapa mata kuliah lain. Saya rasa semua mata kuliah berguna, walaupun saya tidak berada di bidangnya, karena memang untuk di bidang keunggulan teknik industri dulu saya agak lemah. Bu Liris mungkin masih ingat itu. Kemudian pesan untuk maba itu bagi saya, dimanapun kalian kuliah, pesan saya tetap semangat. Dengan kondisi pandemi seperti ini, semoga teman adik-adik bisa mencapai apa yang diinginkan. Semangat terus. Dunia kerja itu lebih keras daripada perkuliahan. Jangan pernah ngeluh perihal tugas dan lain-lain, skripsi dan lain-lain. Semangat terus. Semoga bisa mencapai apa yang adik-adik maba inginkan nantinya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Peggy Fitriana. Saya alumni Rekayasa Industri tahun angkatan 2016. Pasti kalian kan pengen tahu kenapa saya milih jurusan di Rekayasa Industri atau yang dulunya bernama Teknik Industri. Dulu sih pas lulus SMA, saya pengen banget yang namanya kuliah di arsitek. Tapi kan berhubung di Madiun belum ada arsitek, terus akhirnya saya kan untuk alternatif selanjutnya saya pilih jurusan di Rekayasa Industri atau yang berhubungan pokoknya dengan teknik-teknik kayak gitu. Soalnya saya suka banget dengan ilmu-ilmu teknik. Berhubung saya suka dengan ilmu teknik, saya tanya teman-teman saya yang di Madiun, yang di Ngawi, dan yang di Magetan, untuk universitas mana sih yang ada jurusan tekniknya. Terus ada salah satu teman saya yang ngasih tahu bahwa di Wima itu loh ada jurusan teknik industri kayak gitu. Terus akhirnya saya daftar di sana, alhamdulillah lolos. Pas awal masuk perkuliahan itu pasti kalian juga merasakan yang namanya kuliah pulang kayak gitu. Itu alamiah untuk mahasiswa yang baru-baru kayak gitu. Soalnya kan kita baru beradaptasi dengan lingkungan baru kan. Tentunya juga belum ada teman-teman yang dekat dan yang seumur kita atau gimana. Tapi kan saya itu setelah 3 bulan kalau nggak salah itu udah mulai kenal dengan kakak tingkat yang notabene Rekayasa Industri itu mengedepankan dengan nilai kekeluargaan, terus semangatnya tinggi kayak gitu. Saya mulai lupa istilahnya untuk kuliah pulang kayak gitu. Terus saya juga ikut UKM di Wima yaitu Padus. Ikut Padus, sebenarnya Padus itu juga sih untuk biasanya tuh nggak kayak kuliah kayak gitu, untuk aktif di Wima juga. Terus akhirnya juga ada lain, saya ikut HMPS. Saya ikut HMPS itu 2 kali periode. Dan di Wima tuh juga orangnya asik-asik, apalagi di Rekayasa Industri ya. Itu semua mengedepankan kekeluargaan, nggak ada yang namanya senioritas. Selama saya kuliah di sana itu mulai dari teman-teman semester 1 sampai yang sedang skripsi, itu kalau udah kumpul jadi satu ya udah kayak kita udah keluarga teknik gitu. Sampai Rekayasa Industri itu dikenal khalayak kampus itu, wah jurusan paling solid, paling dipandang keren kayak gitu. Tapi itu sebenarnya kalau saya sendiri sih kayak dianggap keren tuh ya enggak, tapi inilah kita gitu loh. Kita dengan naluri kita itu jadi satu, kekeluarganya di satu kayak gitu. Terus untuk keaktifan Rekayasa Industri di mata kampus ya, itu saya juga suka banget di teknik itu. Bapak ibu dosennya itu sangat ramah sekali, terus ngajarnya juga enak. Kalau seandainya kita bertanya di luar jam perkuliah pun diperbolehkan. Saya nggak pernah sih merasakan yang namanya cari dosen si ini loh kok susah gitu, enggak. Jadi saya selama perkuliahan kalau di Bima itu nggak pernah yang namanya saya nyari Bu Liris kemana ya, nggak tahu, Bu Liris nggak ada di kantor gini-gini, enggak. Itu saya nggak pernah mengalami. Atau cari Pak Petrus gini-gini susah, enggak. Enak-enak aja saya carinya. Terus untuk kekeluargaannya dari dosen gitu ya, di saat di dalam kelas pastikan ya tetap sih beda antara mahasiswa sama dosennya itu di dalam kelas. Tapi kalau udah di luar kelas itu beda lagi, bisa ketawa-ketawa bareng gini kayak gitu, curhat-curhat kalau yang sering curhat, terus cerita-cerita tentang apapun, sharing semuanya kayak gitu tuh enak gitu. Apalagi di Wima dan di khususnya Rekayasa Industri itu nilai toleransi sangat kuat.
Kenapa kok sangat kuat? Saya kan Islam, saya kan lingkungan saya kan juga nggak semuanya Islam kan, bapak ibu dosen kan juga nggak semuanya Islam. Jadi di sana tuh lebih gini, kayak waktunya kita yang Islam itu puasa Idul Fitri kayak gitu tuh, mereka kayak maaf ya kalau saya makan, atau enggak kalau makan itu enggak di depan kita gitu, menghargai kita kayak gitu. Terus kayak dikasih waktu sholat kayak gitu, kayak di jam-jam berapa kayak gitu tuh ngingetin ke kita, ayo siapa yang belum sholat, ini waktunya sholat kayak gitu. Dan di Wima kan juga di tempat lantai 2 itu kan disediakan untuk sholat juga. Jadi kan bener-bener saya tuh di sana nggak ngerasain yang namanya saya Islam kok dibedakan, itu nggak sama sekali. Saya dikasih fasilitas untuk beribadah, terus nggak diganggu beribadahnya atau gimana. Tetap ada toleransi masing-masing antara kita semua gitu. Pastikan kalian juga bertanya-tanya kan, kakak sekarang kerja di mana sih? Saya kerja di Secepat Express asli Indonesia. Pasti saya kan bagian admin operasional, dan pastinya kalian juga bertanya-tanya, loh kak, admin kan jurusannya akuntansi, kalau enggak manajemen. Nah jangan salah, kita kan juga diajarkan ilmu-ilmu yang sangat kompleks. Ada yang ilmu kita manajemen ada, akuntansi ada, biologi ada, matematika ada, semua kita belajar jadi satu. Jadi untuk yang ilmu-ilmu kayak admin kayak gini kan, gimana caranya kita menggali lebih dalam, lebih sukanya di mana atau gimana kayak gitu. Terus kok kakak bisa sih kerja jadi admin di Secepat Express Indonesia? Ya bisa, soalnya kan di rekayasa industri saya belajar tentang CRM, Customer Relationship Management. Saya juga belajar tentang Supply Chain Management dan ilmu-ilmu teknik yang lainnya yang bisa membantu pekerjaan saya seperti itu. Kakaknya cuek atau gimana? Enggak. Rekayasa industri itu enggak mengajarkan yang namanya senioritas. Rekayasa industri itu semua keluarga. Jadi untuk semuanya ya udah kita saling membantu. Soalnya kalau ilmu dipendam sendiri itu enggak akan bisa menjadikan kamu lebih baik kayak gitu. Kalau ilmu kamu sharekan ke orang lain, secara tidak langsung kamu akan mengingat ilmu itu sendiri. Jadi untuk semuanya, terima kasih telah mendengarkan curhatan aku yang kayak gini aja ya. Semoga kalian sehat selalu, diberi kelancaran dalam perkuliahannya, terus dalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan adik-adik, maba ataupun teman-teman. Perkenalkan, nama saya Erdi. Saya asal dari Kalimantan dan tahun angkatan kuliah saya tahun 2011. Dulu mengapa saya memilih teknik industri? Teknik industri itu luar biasa lah, pokoknya luar biasa. Ilmunya sangat bermanfaat untuk dunia pekerjaan, khususnya yang saya rasakan saat ini. Dan mengapa saya memilih teknik industri? Ya mungkin karena jodoh. Kenapa saya bilang begitu, itu menjadi momen dalam hidup masing-masing ya. Karena dulu saya memilih fakultas ada 3 yang khususnya di Wima. Ada biologi, manajemen, dan akhirnya saya pindah kuliah di teknik industri. Dan momen saat kuliah itu banyak sekali, khususnya di Wima Madiun sendiri. Saat berada di fakultas teknik, ataupun dengan bapak ibu dosen, ataupun dengan kampus, ataupun dengan budaya, ataupun dengan istilahnya sosialisasi di sana, itu sangat baik sekali, sangat membekas istilahnya, masih dikenang sampai saat ini. Momennya itu banyak, budaya di Madiun, khususnya budaya Jawa, karena saya orang Kalimantan, saya sangat mensyukuri bisa mengenal budaya orang di sana yang baik, ramah, dan pokoknya luar biasa, khususnya di Wima. Dan tipe saat kuliah itu saya nggak bisa bilang saya seperti apa tipenya, cuma
saya puji Tuhan bisa berbaur, bisa berorganisasi, bisa berinteraksi dengan baik. Dan organisasi yang diikuti saat kuliah itu ada 3 organisasi ya. Istilahnya itu ada PMKRI, ada juga KMK kalau di luar itu ya. Kalau di kampus itu Mapala, Poli, Futsal, dan lain-lain lah, pokoknya ada beberapa itulah. Kesan selama kuliah itu sangat banyak sekali, khususnya dengan Bapak Ibu dosen yang luar biasa. Mereka mendidik kita dengan baik, itu ilmu-ilmu mereka sangat bermanfaat untuk kita. Jadi apapun yang mereka berikan itu sangat luar biasa sekali dalam hidup kita untuk yang kedepannya, apapun itu. Dan konteks pekerjaan yang saya jalani saat ini adalah di perusahaan kelapa sawit. Divisi pekerjaan saya itu bagian produksi, dimana kita itu istilahnya bagian melihat alur masuk sampai keluar produksi gitu ya. Itulah yang menjadi pokok pekerjaan. Mata kuliah yang berguna itu semua mata kuliah berguna. Untuk saat ini saya lebih cenderung ke produksi lah, pokoknya istilahnya di situ. Karena untuk mengingat mata kuliah itu sangat istilahnya udah lupa mungkin karena udah lama. Jadi mata kuliah itu semuanya berguna, berbanyak belajar yang baik. Selain di mata kuliah kita juga bisa belajar di luar. Misalnya sekarang dunia sudah maju, internet sudah untuk belajar memperluas ilmu itu sangat banyak sekali. Selain dengan dosen, istilahnya kita belajar di luar, kita bisa konsultasi, bisa istilahnya bertukar pendapat dengan dosen saat mata kuliah. Disitulah yang menjadi letak. Ada kelebihan istilahnya, kalau kita mendapat ilmu di luar, kita bertanya, berkonsultasi, itu sangat baik. Pesan untuk maba, belajar dengan baik, semua mata kuliah itu bermanfaat, semua mata kuliah berguna. Khususnya sekarang tingkatkan skill, tingkatkan kemampuan kita, khususnya lisan dan tulisan itu penting. Khususnya kita berbahasa juga. Sekarang ekonomi Indonesia beranjak baik, persaingan kita ketat, tidak cuma dengan orang dalam negeri, tidak cuma dengan orang istilahnya pendidikan yang setara dengan kita, yang sama. Bahkan orang yang nggak sekolah ataupun nggak berpendidikan pun punya keahlian, kita bisa kalah. Jadi di situ terletak tantangan kita menjadi kuat, mampu bertahan atau tidak. Kalau kita mampu bertahan, kita dipakai. Kalau kita nggak mampu bertahan, kita ya siap-siap karena kita bekerja. Itu yang menjadi pokok tanggung jawab kita saat bekerja. Mungkin itu saja pesannya. Untuk kurang lebihnya sebenarnya banyak yang ingin diceritakan, walaupun saya belum jadi apa-apa. Cuma untuk kesan-kesan yang diminta, mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Salam Teknik Industri, sip. Halo teman-teman Teknik Industri, perkenalkan nama saya Francisca Apriliana, alumni Teknik Industri angkatan 2013. Dulu saya mengambil kuliah jurusan Teknik Industri itu karena juga belum tahu mau kuliah jurusan apa. Akhirnya saya cari-cari, dapatlah saya mencoba untuk masuk ke jurusan Teknik Industri. Dulu tuh kesan pertamanya waktu masuk teknik, satu angkatan saya tuh cowok semua gitu. Jujur saya agak takut juga dan kayak merasa kurang nyaman gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya ya bisa beradaptasi dan mulai menikmati dengan teman-teman saya meskipun cowok semua gitu. Dulu tuh sebenarnya saya juga tipe mahasiswa yang pendiam sebenarnya, kayak nggak terlalu suka kumpul-kumpul sama teman-teman dari jurusan lain atau ikut-ikut organisasi, kayak nggak terlalu suka gitu. Pokoknya habis kuliah pulang gitu. Tapi saya coba kayak ngerasa nggak berkembang gitu aja sih kalau cuma kuliah pulang. Akhirnya saya mencoba untuk masuk ke organisasi, ikut di HMJ, terus di UKM juga, UKM Voli,
sama satu lagi saya menjadi koordinator di beasiswa anak-anak terang, yaitu beasiswa dulu waktu saya kuliah. Jadi selama kuliah saya mencoba untuk mengikuti beberapa organisasi, meskipun bisa dibilang harus keluar dari zona nyaman saya gitu, tapi lama kelamaan saya menikmatinya dan juga mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat gitu. Nah, tujuan saya dulu tuh pokoknya harus bisa kuliah lulus 4 tahun gitu pas, karena beasiswa saya pun juga membiayainya selama 4 tahun. Tapi puji Tuhan akhirnya dengan melewati beberapa proses saya bisa lulus 4 tahun. Setelah lulus saya itu bekerja di Madiun, pernah mencoba bekerja di Madiun selama 6 bulan. Lalu saya mencoba mencari pekerjaan yang lain. Itu cukup lama prosesnya untuk mendapatkan pekerjaan baru, hampir ada 6 bulan gitu. Tapi di bulan Mei kalau nggak salah di tahun 2017 saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di Bank BCA yang saat ini. Jadi saat ini saya bekerja di Bank BCA, di kantornya itu yang berada di daerah BSD, daerah Tangerang Selatan. Di situ saya statusnya saat ini masih karyawan kontrak, jadi masih mitra, jadi belum jadi karyawan tetapnya BCA gitu. Tapi apapun status pekerjaan kita, entah mau kontrak maupun tetap, yang penting saya tetap totalitas bekerja dengan semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik gitu. Saya saat ini menjadi admin, status pekerjaan saya di BCA menjadi admin. Beberapa job desk itu berkaitan langsung juga dengan mata kuliah dulu, seperti forecasting. Jadi saya memegang beberapa stok kartu di mesin CS Digital itu. Saya harus bisa merencanakan ataupun memprediksi berapa kebutuhannya, jangan sampai kekurangan ibaratnya gitu. Jadi apapun pekerjaan kalian nanti, ya sebenarnya semua ilmu teknik pun akan juga bermanfaat gitu, meskipun secara tidak langsung ataupun tidak menjurus langsung gitu. Mungkin pesan dan kesan untuk teman-teman maba, adik-adik maba, jadilah mahasiswa yang kreatif dan juga proaktif yang penting. Jadi di dunia kerja saat ini tuh sangat dituntut sekali kita untuk menjadi orang yang kreatif dan juga proaktif. Jadi tidak bekerja ketika tidak hanya disuruh, tapi juga kita mempunyai inisiatif untuk melakukan pekerjaan itu. Dan lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin sebisa kalian. Mungkin itu kesan-kesan dari saya. Semoga tetap bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan nantinya dan tetap semangat dan tetap semangat. Oke, terima kasih.